Shalom Bapak Ibu Jemaat. Shalom. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita sore hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kita mau tundukkan kepala sejenak. Kita mau persiapkan hati kita sungguh-sungguh. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau persiapkan tubuh kita, roh kita dan jiwa kita untuk kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa di dalam nama surga, sore hari ini kami anak-anak-Mu yang ada di rumah ibadah-Mu ini Tuhan, di gereja Bait Kudus. Kami bersepakat, kami bersatu hati untuk kami boleh meninggalkan segala keduniawian kami. Dan kami datang mau bersujud di hadirat-Mu. Kami meninggalkan segala dunia kami Tuhan. Dan kami memutuskan, kami mau mencari Engkau sore hari ini. Kami mau mencari hadirat-Mu yang kudus. Kami mau mencari Engkau Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Jamah urapi setiap kami Tuhan. Layakkan setiap kami, persatukan kami dengan ikatan Roh Kudus-Mu yang ajaib. Dan kami percaya Tuhan, sore hari ini, ibadah ini bukan hanya sekedar rutinitas biasa, tapi akan ada sesuatu luar biasa yang akan Engkau kerjakan di tempat ini Tuhan. Dan kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu sore hari ini. Kami percaya Tuhan, bukan kata-kata manusia yang akan dia sampaikan, tetapi firman-Mu, kebenaran-Mu, itu semata-mata yang akan beliau sampaikan sore hari ini. Kami siap lebih lagi Tuhan. Kami siap lebih lagi masuk hadirat-Mu. Kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami siap memuji Engkau. Kami siap mengangkat tangan. Kami siap mengangkat hati kami untuk kami hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jemaat yang siap lebih lagi datang ke hadirat Tuhan. Jemaat yang siap lebih lagi menyerahkan hidupnya sore hari ini buat Tuhan. Boleh katakan bersama-sama dengan saya. Amin. Boleh saya dengar sorak-sorai kemuliaannya buat Tuhan. Haleluya. Yes. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sore hari ini apa kabar? Hari Minggu ini luar biasa. Bagaimana dengan hari Sabtu kemarin? Hari Jumat? Hari Kamis? Selalu luar biasa. Saya pernah mendengar salah satu hamba Tuhan. Beliau habis bepergian dari luar negeri dan beliau mengatakan mendengar doa dari salah seorang hamba Tuhan di gereja Nigeria. Bapak Ibu perlu tahu bahwa Nigeria saat ini mengalami pergerakan Roh Kudus yang luar biasa. Hamba Tuhan itu berdoanya simple tapi sangat mengena. Beliau berdoa, terima kasih Tuhan untuk setiap hari yang Kau lewati. Disebutkan hari-harinya Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk hari Senin yang luar biasa. Terima kasih untuk hari Selasa yang luar biasa. Terima kasih untuk hari Rabu yang luar biasa. Bahkan hari yang belum dilewati pun beliau sudah menyebutkan. Dan terima kasih untuk besok hari Senin yang kami juga yakin pasti akan luar biasa di dalam Tuhan. Saya berharap sebesar itu juga iman yang kita miliki. Sebesar itu juga level iman kita kepada Tuhan. Sekalipun kita belum menginjak hari Senin, tetapi ketika kita menyerahkan rasa percaya kita kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, kita yakin, pasti percaya. Hari Senin besok akan jadi hari yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Boleh berikan sorak-sorai kepada Tuhan kita yang luar biasa. Saya mau undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersorak buat Tuhan kita yang hebat. Percaya bahwa berjalan bersama Tuhan, dengan Tuhan, kita akan menapaki hari-hari yang luar biasa. Orang boleh bilang, tahun ini tahun kegelapan. Tapi bersama Tuhan, yang ada hanyalah terang. Bersama Tuhan, yang ada hanyalah kemenangan. Berjalan bersama Tuhan, kita akan dibawa dari satu kemuliaan menuju kemuliaan. Yes Lord, haleluya. Hey, amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Percaya Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwa kami serahkan Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau tuntun. Sebut namanya, panggil namanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa, berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin. Sumber kekuatan, sumber kemenangan bagi
kesetiaan-Mu. Katakan, sepenuh hatiku Yesus. Kami yakin, kami percaya, Kau tuntun. Panggil namanya dengan segenap iman. Berkuasa, hanya Kau Tuhan. Amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan. Kami mau berjalan Tuhan, kami mau bersama-Mu Yesus, sampai kemuliaan selamanya. Jemaat Bait Kudus, dengan segenap iman-Mu nyatakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan. Siapa yang pegang hidupmu? Yesus, Yesus, Yesus. Sepenuh jiwaku percaya Kau yang tuntun Tuhan. Panggil namanya dengan segenap iman-Mu. Berkuasa, berjaya, hanya Kau Tuhan. Hey, sumber kekuatan, kuasa-Mu bagiku senantiasa. Hanya dengan-Mu Tuhan. Amin. Lebih lagi jemaat Bait Kudus, hanya Kau Tuhan. Kuasa-Mu tercurah bagi setiap orang-orang yang percaya, bagi setiap orang-orang yang meletakkan hidupnya di tangan-Mu Yesus. From glory to glory, from glory to glory, Jesus. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasanya dicurahkan bagi setiap kita yang percaya. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Musik memuji Tuhan. Lebih lagi, haleluya. Kami percayakan Tuhan kehidupan kami di sepanjang tahun 2023 di dalam penyertaan-Mu, di dalam genggaman tangan-Mu. Haleluya. Yesus, Kau-lah Raja dalam hidupku, berkuasa. Panggil namanya, Yesus, Kau-lah Raja dalam hidupku. Sekali lagi jemaat Bait Kudus, panggil namanya, Yesus, Kau-lah Raja dalam hidupku, berkuasa, berjaya untuk sama-sama nyatakan, hanya Kau Tuhan. Amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku hanya dengan-Mu Tuhan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain Tuhan, hanya Kau Tuhan. Yesus. Amin. Bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Seperti tema kita tahun ini, jangan takut, ada penyertaan Tuhan senantiasa. Jangan pernah takut, karena apapun yang terjadi, orang-orang yang berjalan bersama Tuhan akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Hanya ada glory to glory dalam hidup setiap orang yang percaya. Sebelum duduk, Bapak Ibu Jemaat Bait Kudus, kasih salam terindah kanan kiri, berikan senyum yang termanis, katakan, aku diberkati, engkau diberkati, kita semua diberkati dengan luar biasa. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Jemaat Bait Kudus. Kita mau sama-sama masuk hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama merasakan. Jangan hanya menganggap ini sebuah lagu. Jangan hanya menganggap ini sebuah kata-kata. Tapi arti dari penyertaan Tuhan dalam lagu ini sangat luar biasa. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi. Oh Yesus, kami percaya Tuhan tak akan berubah sampai selamanya. Kami percaya, tetap percaya dengan segenap iman. Katakan, ku yakin Tuhan memberkati sepanjang tahun ini. Yakin Tuhan melindungi hari demi hari Yesus. Di udara, yes, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Percayakan hidupmu, Tuhan selalu menolongku. Dia akan selalu menjagamu, menjaga setiap kita. Dia tidak akan pernah izinkan sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Katakan di hadapan Tuhan, aku percaya Tuhan selalu menjagaku. Yes, Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Nyanyikan dengan segenap imanmu. Musim akan selalu berganti. Apapun musimnya Tuhan, apapun keadaan dunia ini Bapa, satu hal kami percaya, kasih-Mu tidak pernah berubah bagi setiap kami. Kasih-Mu yang akan selalu menjaga dan menyertai setiap langkah kami Tuhan. Kami yakin, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Dia tak akan izinkan setiap kita. Dia akan pelihara setiap kita. Dia akan jaga setiap kita. Yes. Letakkan imanmu di hadapan Tuhan. Dengan segala kerendahan hatimu percaya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Yesus, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa Kau izinkan Tuhan. Kami letakkan iman kami di hadapan-Mu Yesus. Kau selalu menjagaku Yesus Tuhan. Dia
lagi dengan segenap imanmu. Musim akan selalu berganti, kami percaya Tuhan tetap abadi, kasih-Mu tak berubah Bapa, akan berubah selama-lamanya, selama-lamanya. Yesus, ku yakin Tuhan memberkati, dan ku percaya perlindungan-Mu nyata bagi setiap kami. Yesus, di udara Tuhan pelihara dengan luar biasa, karena kasih-Nya. Dengan segenap imanmu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku takkan Kau izinkan terjatuh Tuhan, kalau itu bukan untuk kebaikan kami. Yesus, terima kasih Yesus. Kau pelihara, Kau menjaga, Kau melindungi seumur hidupku. Yesus, oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Menjagaku, Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dengan segala kelembutan hatimu, Tuhan selalu menolong. Percaya dan imani, sepanjang tahun 2023 ini Dia tak akan pernah melepaskan tangan kita, Dia tak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dia akan selalu memegang dan menuntun hidup kita. Yesus, terima kasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sekali lagi jemaat Bait Kudus, dan peliharaku. Jemaat saja nyaringkan suaramu, dengan segenap imanmu yakini Tuhan Kau dengar percaya mereka kepadamu Tuhan. Kau dengar iman mereka kepadamu Tuhan. Kau lihat hati mereka Yesus. Lihat hati kami Tuhan. Kami meletakkan pengharapan kami sepanjang tahun ini di dalam tangan-Mu. Sekalipun kami belum melihat apa-apa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang sama. Engkau Tuhan yang tetap sama cinta dan kasih-Mu Yesus.
dan peliharaku seumur hidupku. Sama-sama kita nyaringkan suara kita dan nyatakan, Tuhan selalu menolongku. Bersandar padanya, andalkan Dia dalam segala apapun yang kita kerjakan. Pegang terus janji-janji Tuhan. Amin. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. I believe in You, Jesus. Sebab kami percaya Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lebih lagi percayakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, amin, seumur hidupku. Kami tahu Kau kan selalu, Dia mengenyangkanku, yes, amin, seumur hidupku. Sekali lagi nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih sebab Kau baik Tuhan. Terima kasih sebab Kau setia. Kasih-Mu tak pernah berubah Bapa. Cinta-Mu tak pernah berakhir, selalu baru setiap hari, selalu baru bagi kami Yesus. Kasih dan janji-Mu, cinta-Mu, setia-Mu tak berubah. Janji-janji-Mu tak pernah berubah. Kami percaya dalam tangan-Mu Yesus. Kami berjalan bersama-Mu, kami berjalan dengan-Mu. Tak ada yang tak bisa kami lakukan, tak ada yang tak bisa kami perbuat, sebab kami bersama-Mu. Raja segala raja, Kau sumber kemenangan kami Yesus. Kau sumber sukacita, Kau sumber pemulihan. Kau Allah Alfa dan Omega. Kami percayakan hidup kami Yesus dalam tangan-Mu. Kami percayakan Yesus hidup kami tahun ini Tuhan
hanya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya ke dalam penyertaan-Mu. Ilalamaialamalarasi kirararararamaiyalamalarase ilaramanamanaramanar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 
Raja, Kau Allah yang perkasa. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan hidup kami serahkan keluarga kami serahkan pelayanan kami serahkan pekerjaan kami Tuhan, kami serahkan sepanjang tahun ini hidup kami dalam penyertaan-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang tak mungkin bagi-Mu Yesus, tiada yang mustahil. Kau Allah yang mulia. Lama ya lama lama ya la 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 se. Hira la 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 ke. Sora la 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 ya la la. Hira la 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 ya la 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 ya la 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 se. Yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kau Allah yang sanggup menjelikan mata yang buta. Kau Allah yang sanggup membangkitkan yang mati. Kau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami Yesus Tuhan. Senala ramaya lama la 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 la. Segera la ramaya lama la 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 ramaya lama la 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 se. Hira la ramaya la. Shira la ramaya lama la la shira la 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 ba 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 ba. Percayakan hidupmu kepada tangan Tuhan yang ajaib. Dia yang sanggup membangkitkan Lazarus dari kematian. Dia Allah yang sama, yang sanggup membangkitkan segala hal yang mati saat ini dalam hidupmu. Apapun aspek hidupmu yang mati saat ini, percayakan kepada tangan Tuhan. Seperti Dia membangkitkan Lazarus, seperti itu Dia akan membangkitkan hidupmu. Percayakan tangan kananmu kepada tangan Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Dan lihatlah, Dia akan selalu menggandengmu dan tak pernah melepaskanmu. Dia akan selalu memegangmu, bahkan dengan tangan kanannya. Dan Dia berjanji, hanya akan ada kemenangan dalam hidup kita. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Imani dan percayai. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus
berjalan bersama Yesus, kita berani katakan, ku tidak takut, sebab kami punya Engkau Tuhan, sebab Kau besertaku. Kami tidak akan bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Allahku. Engkau yang akan menguatkan setiap kami Yesus, meneguhkan, bahkan menolongku. Siapa Dia? Kau batu karangku, Yesus, Yesus Tuhan. Dengan segenap imanmu, angkat hatimu dan percaya Yesus memegangku. Oh, dengan tangan kananmu, dan Dia akan selalu memberikan kemenangan, kemenangan demi kemenangan, kemenangan. Yesus, Yesus memegangku. Amin. Yesus, Yesus memberiku kemenangan. Kita nyanyikan lagi dari awal dengan segenap iman. Ku tidak takut, sebab kami punya Engkau Yesus, sebab Engkau besertaku. Kami tidak akan takut, ku tidak bimbang, sebab Kau Allah kami, Engkau yang meneguhkan Tuhan. Kau bahkan menolongku, sebab Engkau batu karang kami Yesus. Dengan segenap iman percayamu, katakan Yesus memegangku. Yesus, ku percaya Yesus memberiku kemenangan. Yesus, Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kanan, sebab kami percaya Tuhan, kemenangan. Lebih lagi nyarikan suaramu, nyarikan suaramu bagi Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan memegangku. Amin. Yes Lord Jesus. Yesus memberiku. Sekali lagi jemaat Bait Kudus, sekali lagi jemaat Bait Kudus, dengan segenap iman dan percayamu, Yesus memegangku dengan tangan
Terima kasih Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Bahwa setiap perjalanan kehidupan kami Engkau yang selalu menyertai kami. Bahkan Engkau yang selalu akan membawa kami dalam kemenangan dan demi kemenangan. Itulah Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Allah yang selalu menjagai kami. Allah yang tidak pernah tidur. Allah yang selalu berjaga-jaga untuk kehidupan kami. Dan hari ini kami sungguh membuktikan ketika banyak orang yang menyatakan tahun ini adalah tahun kegelapan, tahun suram, tahun banyak masalah, tahun dalam kesulitan. Tapi ketika kami umat percaya bahwa kami masuk di dalam tahun ini adalah tahun yang penuh dengan kelimpahan. Berkat-berkat yang Engkau curahkan pada setiap kami. Dan Engkau akan menyatakan diri Tuhan kepada setiap kami. Kami bangga Tuhan menyayang Engkau adalah Allah yang selalu memberkati dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kalau kami sebentar tidak duduk diam mendengarkan sabda Tuhan, kiranya Tuhan akan membuka hati kami, membuka telinga rohani kami, dan Kau memberkati jemaat yang ada, memberkati untuk hamba-Mu yang akan berbicara, sehingga semuanya diberkati oleh Tuhan, sehingga kami pulang semuanya boleh membawakan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa ini hanya kepanjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, tadi pagi saya ada tempat ini dan melayani di ibadah pagi, ibadah yang pertama, dan sungguh luar biasa di tempat ini begitu antusias setiap jemaat yang datang kepada Tuhan. Ya, di tempat kami juga kami melayani di GBI Aletheia ya, sama satu payung dengan tempatnya Pak Willy tempat ini. Dan kita satu di dalam persekutuan di kota Solo ya. Dan ibadah tempat kami yaitu yang pertama adalah ibadahnya jam 6 pagi ya. Jam 6 pagi sehingga ibu-ibu lansia juga untuk setiap mereka yang umurnya sudah di atas 60 tahun itu tidak ada transportasi dan tidak bisa naik sepeda motor. Dan saya jam 5 pagi saya sudah keluar dari rumah dan sudah pakai jas, pakai baju, dan saya jemput satu-satu Bapak Ibu. Ya, dengan naik mobil, mereka yang usianya lansia, saya hampiri satu persatu dan akhirnya sampai di gereja. Dan mereka bersukacita ketika mempunyai hamba Tuhan atau gembala yang memperhatikan mereka yang tidak mempunyai kekuatan secara di dalam fisiknya ya. Dan itulah yang Tuhan inginkan setiap kita untuk melayani, tidak hanya rajin di gereja tapi melayani untuk setiap jemaat kita yang perlu pertolongan, perlu pendampingan. Karena apa? Karena jemaat lansia itu adalah perlu didampingin, perlu ditata ya, di jalan bersama sehingga mereka boleh merasakan ada satu kekuatan ya. Setelah pulang ibadah juga kadang-kadang saya hampir di warung, tak ajak makan soto begitu ya. Nah mereka sangat senang ya, ibadah wis dijemput pulang masih diopeni makan pagi ya. Itu ibadah jam 6. Ibadah kami di desa di dekat Konimek dan ibadahnya yang hadir 100-an lebih sedikit ya. Jam 6 itu semua antusias dan sorenya saya membuka di dekat Dawung Kulon ya. Di sana hari ini sore ini juga ada ibadah 5:30 dan semua diberkati oleh Tuhan. Juga sudah ada tim tata layan sehingga semuanya berjalan dengan baik. Mulai 5:30 dan yang hadir sekitar 70-an. Ya, itulah berkat daripada Tuhan. Mengapa kita dituntut untuk melayani yang terbaik, untuk mendampingin? Ya, karena hidup ini adalah hidup yang adalah suatu kesempatan bagi Bapak Ibu. Karena ada saatnya kita tidak ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Ketika kita masih bisa melayani Tuhan, berarti Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kita. Tadi pagi saya menyampaikan tentang God of Provider, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mengetahui apa yang jadi kebutuhan kita. Ketika kita berharap, kita berserah, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka pintu berkat-Nya kepada setiap umat yang percaya. Dan sore hari ini saya akan juga memberikan satu tema, yaitu tentang Tuhan adalah mentor kita, ya, God of Mentoring. Sehingga Tuhan adalah pembimbing, Tuhan yang akan mendampingi kita
Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tahun ini banyak orang yang mengatakan tahun yang penuh dengan kegelapan, tahun suram, tahun banyak resesi, tahun yang tidak ada satu hal kemajuan. Ya, banyak orang yang berkata demikian. Dan yang berkata itu bukan orang yang orang-orang biasa saja, orang yang berpengaruh. Jadi memang benar-benar itu akan terjadi. Ya, tetapi kalau kita adalah anak Tuhan, kita adalah yang sudah ditetapkan Tuhan, maka kita enggak boleh mempunyai pemikiran-pemikiran yang negatif, pemikiran yang takut seperti tema tahunan di gereja ini. Ya, janganlah takut bahwa Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita akan belajar untuk melihat kehidupan kita bahwa Tuhan itu adalah yang akan mendampingi kita dan menguatkan kita. Mari kita akan baca dulu di dalam kitab, yaitu Kitab Perjanjian Baru di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kalau ada yang membantukan bisa membacakan, terima kasih. Tadi saya diberi informasi dari Mas Henry. Ya. Mas Henry ini adalah adik rohani saya, ya dulu pernah satu gereja, ya, dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Saya tahun 80, 81, 82 itu sudah melayani bersama almarhum Bapak Dodi Prasaja, ya kemana-mana keluar kota, ke Madura, juga bersama kakaknya Mas Henry, yang namanya Mbak Marmi, itu teman saya, di mana-mana saya jadi WL, dan Mbak Marmi yang mengisi untuk solo di dalam vokalnya, dan kita bertiga, berempat, berenam dengan almarhum Bapak Dodi Prasaja untuk melayani, ya. Dan sampai sekarang luar biasa Mas Henry dipakai Tuhan di tempat ini, bertumbuh di tempat ini. Juga untuk kakaknya Mas Henry yang bertumbuh di gereja di Teluan, kita mempunyai teman-teman yang sampai saat ini mempunyai iman yang kuat, yang teguh dan selalu melayani Tuhan. Oleh sebab itu mari kita akan baca kitab 2 Timotius pasal 4 ayat yang 9 sampai yang ke-18. Bisa dibacakan, terima kasih. 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 18. Iya. Pesan terakhir, berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikitus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk pembacaan pada malam hari ini. Bapak Ibu, kalau kita sudah mendengar apa yang kita simak bersama-sama, bahwa Paulus ketika dia ditangkap Tuhan dan dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya, banyak hal-hal yang dikerjakan Paulus. Bapak Ibu saudara sekalian, di sini kalau kita lihat pesan terakhir daripada Paulus, dia mengatakan bahwa berusahalah supaya segera datang kepadaku. Artinya bahwa murid-murid yang dididik oleh Paulus ketika mereka belum mengenal Tuhan Yesus, dan ketika dia mengenal Tuhan Yesus, mereka sudah dipakai menjadi alat Tuhan. Bahkan setiap mereka sudah ditempatkan di mana-mana untuk melayani Tuhan. Tapi di sini kita lihat karena Demas telah mencintai dunia ini. Apa yang dikatakan Paulus ketika dia sudah mendidik anak rohaninya, maka ada beberapa orang yang tidak setia kepada Tuhan, bahkan ada yang meninggalkan Tuhan. Demas adalah salah satu contoh kehidupan orang Kristen ketika hidup di dalam stagnan, maka mereka tidak akan satu
peningkatan dalam kerohaniannya dan mereka kembali ke dalam dunia. Artinya dia meninggalkan Tuhan. Ini adalah satu contoh gambaran ketika hidup dalam kesulitan, hidup di tahun yang baru ini. Kalau hidup kita stagnan, maka kita juga akan bisa masuk dalam golongan Demas untuk mencintai dunia, kembali melihat apa yang dijanjikan dunia yang tawarkan, sehingga mereka ikut di dalam arus dunia. Sehingga ada juga yang di sini dikatakan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia. Dan mereka yang dikatakan di sini dan Titus ke Dalmatia, mereka masih mempunyai iman yang kuat. Mereka hidup tetap di dalam kesetiaannya. Mereka melayani di mana-mana dan di kota-kota ketika mereka ditugaskan. Kemudian hanya Lukas yang tinggal dengan aku pada waktu itu. Sehingga Lukas saat itu dia mendampingi untuk Paulus. Dan jemputlah Markus dan bawalah kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Jadi banyak anak-anak yang diselamatkan hidupnya oleh Paulus. Mereka mempunyai satu kerinduan untuk bersama-sama melayani bersama Paulus. Tetapi apa ketika kita lihat, ketika Paulus menghadapi masalah, ketika Paulus menghadapi ancaman, ketika Paulus mendapatkan didera, disesah, bahkan dia akan diancam dibunuh, tidak ada satupun muridnya yang dekat kepada Paulus. Tidak ada satupun mereka yang membela Paulus. Bahkan Alexander yang dikatakan orang yang sudah bertobat kembali kepada melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat. Dan Tuhan yang akan membalas setiap apa yang kerjakan mereka. Oleh sebab itu ketika kita baca dalam ayat yang 16, pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan mereka. Jika Paulus sadar betul apa yang dia didik kepada setiap anak-anak rohaninya belum membuahkan hasil yang maksimal. Sehingga Paulus berkata kepada murid-muridnya dengan pesannya yang terakhir, supaya mereka kalau bisa, yuk engkau adalah orang-orang penting bagi pelayananku, kembalilah untuk bersama-sama melayani bersama dengan aku. Dalam konteks untuk menginjil, untuk mencari jiwa, untuk melayani Tuhan. Ayat yang ke-17 dikatakan bahwa tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Artinya Paulus mempunyai keyakinan, kekuatan bahwa ketika anak didiknya tidak membela Paulus, tidak ada bersamanya, tapi iman Paulus dia mengatakan bahwa Allahku yang selalu mendampingin aku dan Tuhan yang selalu menguatkan aku. Bapak Ibu, kita masuk di tahun yang baru, di tahun banyak orang yang berprediksi yang kurang baik, tapi percayalah ketika engkau masuk di tahun yang baru, ketika engkau mengundang Tuhan sebagai mentor, sebagai pendamping, sebagai pembina dalam hidup kita, maka kita akan disertai oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita jangan mengandalkan anak-anak didik kita, kita jangan mengandalkan keluarga kita jangan mengandalkan saudara seiman kita. Itu penting, tetapi kita tidak boleh mengandalkan, karena pada saatnya nanti kita akan menemukan mereka itu akan mempunyai yaitu tugas masing-masing, mempunyai kepentingan masing-masing, mempunyai satu kebutuhan masing-masing, sehingga tidak akan bisa untuk mendampingi kita atau untuk jalan bersama dengan kita. Di tahun 2023 kita akan mempunyai next, dikatakan bahwa Tuhan adalah Immanuel. Tuhan adalah Allah yang selalu menyertai kita. Tuhan yang senantiasa akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Next untuk ya. Di situ dikatakan bahwa Tuhan adalah Immanuel. Tuhan dikatakan adalah omniscient. Apa omniscient? Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Apa sih yang menjadi kebutuhanmu? Apa yang menjadikan ketakutanmu? Apa yang menjadikan satu pergumulanmu? Tuhan tahu, karena Tuhan adalah omniscient. Sehingga hari ini Bapak Ibu, janganlah engkau mengandalkan orang, janganlah engkau mengandalkan keluarga kita, jangan mengandalkan sahabat kita, andalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang Immanuel, Allah yang omniscient, Allah yang Maha Tahu di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga Rasul Paulus berkata bahwa Tuhan yang mendampingi aku
dan yang menguatkan aku. Itulah satu tanda bahwa iman Paulus tetap mempunyai kuat kepada Tuhan. Ketika Paulus mendapatkan satu kasih karunia Tuhan, dipakai Tuhan untuk mengabarkan berita sukacita tentang keselamatan, sehingga Rasul Paulus tetap terus melakukan yang terbaik. Karena dia tahu bahwa Allahnya yang disembah, Allahnya yang saat itu sudah memanggil Paulus untuk melayani adalah Allah omniscient. Omniscient adalah yaitu bahwa Allah yang tahu segala apa yang dibutuhkan Paulus. Ketika Paulus di dalam penjara pun, Paulus tidak gentar, Paulus tidak merasakan sedih karena Allah kita, Allahnya Paulus menyertai. Sehingga tidak heran kalau Paulus dengan Silas ketika dia dibelenggu di penjara, dia tetap punya hati yang penuh dengan sukacita. Dia memuji Tuhan karena dia tahu bahwa Allahnya ada di dalam ruangan itu. Hari-hari ini Bapak Ibu, ketika kita masuk di tahun-tahun yang baru, percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Janganlah engkau ragu, janganlah engkau gelisah, janganlah engkau takut, dan janganlah engkau khawatir. Karena Tuhan sanggup akan menolong engkau. Bahkan pujian tadi mengatakan bahwa Tuhan tidak hanya menolong kita, Tuhan akan mengenyangkan di dalam setiap apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan Bapak Ibu. Tetaplah berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan selalu mendampingi kita dan yang akan menguatkan kita. Juga Tuhan katakan di sini adalah omnipresent, bahwa Tuhan maha hadir di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman. Percayalah bahwa Allah kita, Yesus Kristus, yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Kita harus mempunyai pemikiran, melakukan dengan mindset yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita mau melakukan bukan apa yang kita lihat, melakukan dengan iman. Sebelum kita lihat, kita percaya bahwa Tuhan yang akan membuat segalanya itu akan menjadi kenyataan. Yesus Allah kita omnipresent, yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Juga Tuhan menyatakan diri, dia adalah sebagai omnipotence, ya. Itu bukan C tapi T, salah ketik, ya. Nah, bahwa Allah kita adalah maha kuasa, Allah yang tetap mempunyai peranan penting dalam hidup kita, bahwa tangannya yang kuat itu akan menopang kita. Ketika engkau di dalam ketakutan, ketika engkau di dalam masalah, percayalah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang selalu akan memberikan kekuatan pada kita, karena tangannya yang berkuasa itu akan sanggup untuk menolong kita. Sehingga ada satu ayat di dalam Mazmur, ketika aku jatuh, aku tidak akan tergeletak. Mengapa? Karena ada tangan yang kuat, tangan yang kokoh menopang kita, sehingga ketika kita jatuh, Tuhan tetap menangkap kita. Dan itulah janji Tuhan, Allah yang dikatakan sebagai omnipotent, Allah maha kuasa. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, mengapa Allah mendampingi dan ingin menguatkan kita? Karena Tuhan tahu bahwa banyak manusia yang penuh dengan kelemahan. Ketika kita lihat dalam konteks tadi, bahwa Paulus banyak melihat orang-orang yang sudah dimenangkan, mereka menjalankan tugasnya masing-masing. Mereka tidak memperhatikan apa yang jadi kerinduan daripada Paulus. Tadi ayat yang ke-9 katakan bahwa Paulus ingin supaya mereka itu mendekat kepadaku, datang kepadaku. Tetapi ketika Paulus memberikan pesan pada mereka, Demas meninggalkan Paulus lebih dahulu. Banyak anak-anak yang dididik Paulus meninggalkan. Mereka sibuk dengan pelayanan, mereka sibuk dengan keluarganya, mereka sibuk dengan bisnisnya. Dan Paulus, dia tidak ada pendamping, tapi aku percaya bahwa omniscient, omnipresent, dan omnipotent itu ada di dalam hidup Paulus. Bapak Ibu, tahun ini adalah tahun yang membuat kita akan semakin tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tahu apa yang menjadikan kemampuan kita Bapak Ibu. Ya, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi tidak akan melebihi dari kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Itu memang benar. Karena apa? Karena setiap orang yang dicobai diproses oleh Tuhan supaya dengan pencobaan-pencobaan imanmu akan muncul. Imanmu akan semakin diproses dan akan menjadi iman yang kuat.
Dan kita akan tidak mudah untuk lari daripada permasalahan, tidak akan mudah lari dari segala kesulitan. Tapi kita percaya, kuat dan teguh kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan menolong setiap kita. Oleh sebab itu, apa maksud Tuhan dalam mendampingi kita, dalam mendampingi Paulus, dalam mendampingi kehidupan orang-orang percaya? Yang pertama, supaya agar kita dapat tenang dan berserah. Next. Ya, dikatakan di situ ya bahwa maksud daripada Tuhan mendampingi dan untuk menguatkan kita karena agar kita dapat tenang dan berserah. Mengapa? Karena banyak orang yang saat ini dihantui oleh ketakutan, dihantui oleh rasa khawatir, dihantui oleh rasa takut. Tadi pagi saya katakan di dalam Ayub 3 ayat yang ke-25, barang setiap orang yang cemas maka justru akan mendatangi kita, yang takut justru akan menimpa kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita masuk di dalam tahun yang baru, hilangkan masalah-masalah yang dalam hidup kita. Mempunyai pemikiran yang positif bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, walaupun Allah tidak kelihatan, tapi Dia adalah Maha Tahu, Maha Hadir dan Maha Kuasa. Percayalah, bawalah keluargamu di hadapan Tuhan. Ayub 3 ayat 25 jangan kita lakukan. Ya, ketika kita hidup dengan ketakutan, justru akan mendatangi kita. Ketika kita hidup dalam kecemasan, justru akan menimpa kita. Mengapa banyak orang yang mengalami ketakutan dan kecemasan? Karena yang dipikirkan hal-hal yang ketakutan, hal-hal yang membuat cemas. Dan itu tidak akan membuat iman kita akan muncul. Dan di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15 mungkin bisa dibacakan di situ bahwa Tuhan ingin supaya hidup kita akan mempunyai ketenangan. Hidup kita akan mempunyai satu penyerahan pada Tuhan. Mari bisa dibacakan Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ya, inilah Bapak Ibu, ketika kita hidup di dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan, maka Tuhan katakan kamu harus bertobat. Supaya apa? Supaya kamu meninggalkan masalah-masalah yang buat kita itu cemas dan takut. Dan Tuhan ingin supaya kita tinggal diam bersama Tuhan, supaya kamu diselamatkan dalam imanmu, kamu diselamatkan di dalam hidupmu, karena disitulah akan muncul kekuatan kita. Hari ini Tuhan ingin supaya kita tidak merasa khawatir, merasa takut yang menghantui kita untuk memasuki tahun 2023. Tapi percayalah, kita harus mempunyai iman yang kuat pada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tahun 2023 justru akan membuat kita akan semakin tahu bahwa Tuhan akan membuat kita banyak berkat. Banyak kelimpahan yang akan kita terima ketika kita berani untuk meninggalkan di dalam ketakutan, di dalam kecemasan. Karena setiap orang yang berseru kepada Tuhan dengan iman yang kuat, maka Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan memberikan apa yang menjadikan kerinduan kita, Bapak Ibu. Ketika saya melayani di dalam jemaat yang kami layani, ada beberapa pasangan yang belum mendapatkan karunia anak. Mereka yang masih berdoa bergumul. Dan saya katakan, janganlah engkau melihat apa yang ada dalam hidupmu. Lihatlah bahwa Tuhan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Mujizat itu akan masih terjadi atas hidupmu. Yang penting janganlah engkau takut, janganlah engkau cemas. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Dan puji Tuhan, apa yang dia pergumulkan 5 tahun, Tuhan nyatakan. Dan kemarin dia sudah melahirkan istrinya. Anaknya sudah umur 7 bulan. Luar biasa. Karena apa? Karena iman itu penting. Karena Allah kita adalah Allah yang maha tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah yang maha hadir, di mana engkau di dalam merasa ketakutan, kecemasan, percayalah Allah kita selalu mendampingi kita. Allah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Tidak ada seorang pun yang bisa mendampingi di selama kehidupan kita. Banyak orang yang akan mendampingi kita mungkin saat kita sukses. Banyak orang yang hadir dalam hidup kita, mungkin dalam keadaan kita banyak kelimpahan. Lihat ketika banyak orang yang sudah di dalam permasalahan, banyak yang meninggalkan. Tetapi Allah kita Allah yang setia.
Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kita, Allah yang berkuasa untuk memberikan berkat-berkat pada setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, poin yang pertama, Tuhan mendampingi dan akan menguatkan kita, mempunyai tujuan, mempunyai maksud supaya kita adalah mau meninggalkan hidup lama kita, agar kita dapat tenang. Amin. Agar kita dapat tenang dan berserah. Setiap anak-anak Tuhan yang melayani banyak masalah dalam hidupnya, maka pelayanan tidak akan jadi pelayanan yang benar. Pelayanannya karena hanya banyak masalah-masalah yang didapatinya. Bahkan ketika melayani hasilnya bukan untuk memuliakan Tuhan, justru banyak mengecewakan Tuhan. Banyak masalah dengan keuangan. Karena apa? Karena bermasalah dengan saudara-saudara seiman. Di tempat kami ketika ada permasalahan seperti itu Bapak Ibu, langsung saya panggil dan saya bereskan. Supaya apa? Supaya pelayanan sesama itu akan terus meningkat. Ya, khususnya dalam keuangan. Kalau kita hanya pinjam, mungkin sedikit dan sedikit, akhirnya kalau tidak dikembalikan ada masalah. Ya. Dan itu tidak akan jadikan kita akan tenang. Ya, melihat orang yang jauh pun kita mungkin sudah takut karena kita belum membayar apa yang kita harus bereskan. Nah, hari ini Tuhan ingin supaya kita mempunyai kehidupan, mempunyai satu pemikiran bahwa Allah kita adalah Allah yang hadir dalam hidup kita. Yuk kita akan belajar untuk mengutamakan Tuhan, supaya kita dapat tenang dan menyerahkan hidup kita. Karena tahun ini adalah tahun yang penuh dengan kelimpahan bagi mereka yang mau berserah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa maksud Tuhan untuk mendampingi dan menguatkan kita? Yang kedua adalah Tuhan mau menyediakan yang terbaik untuk kita. Tuhan ingin supaya apa yang kita terima adalah hal yang paling terbaik, paling bagus, sehingga kita boleh melihat bahwa Tuhan benar-benar menyatakan kepada setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan mendampingi dan menguatkan kita adalah satu maksud tujuan supaya kita mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau kita baca di dalam kitab Ulangan pasal 33 ayat 13 sampai 16, di sana adalah satu inti bahwa ketika Yusuf dia bersama dengan Tuhan, maka Yusuf diberi yang terbaik oleh Tuhan. Dari hasil dia bekerja, dari hasil buminya, maka Yusuf mendapatkan berkat yang terbaik. Yusuf tidak tahu apa yang jadi rencana Allah dalam hidupnya, tetapi Yusuf percaya bahwa ketika dia didampingin Tuhan, ketika dia selalu bersama dengan Tuhan, penyertaan Tuhan itu membuat Yusuf di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan, dia selalu menjadi berkat. Ketika Yusuf dia diancam, dibunuh oleh saudaranya, dibuang ke sumur, bahkan dijual ke rumah Potifar, dan akhirnya difitnah. Perjalanan Yusuf ketika dia masuk dalam penjara, akhirnya dia bisa mengartikan mimpi daripada Raja Firaun. Itu karena pendampingan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Mengapa Yusuf tahu? Karena Yusuf benar-benar tahu bahwa Allah itu hadir, Allah itu ada, dan Allah itu maha kuasa. Omniscient, omnipotent itu ada di dalam hidup daripada Yusuf. Bapak Ibu, kalau hari ini Tuhan ingin supaya kita mempunyai iman yang seperti Yusuf. Di tengah-tengah masalah kita percaya bahwa Tuhan mendampingi kita, bahwa Allah adalah mentor kita yang selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Dan Yusuf akhirnya dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keluarga besarnya. Mengapa bangsa Israel bisa ada di tanah Mesir? Mengapa bangsa Israel bisa dijajah di negeri Mesir? Karena Yusuf yang menolong keluarganya. Ketika bangsa Israel mengalami paceklik dan dia harus ke Mesir, dan ketemulah Yusuf. Singkat cerita, mereka baru sadar bahwa Yusuf adalah saudaranya. Yusuf adalah anak daripada Yakub, dan akhirnya dia diberi tanah di Goshen. Tuhan sediakan melalui Yusuf. Yusuf didampingi Tuhan bahwa mempunyai rencana yang indah, sehingga keluarga besar daripada keluarga Yusuf semua diselamatkan, mendapatkan tanah di sana berpuluh-puluh tahun, sehingga akhirnya mereka berkembang di sana di tanah Goshen. Akhirnya dikeluarkan oleh Tuhan
Karena bangsa Israel sudah tidak kuat dan Tuhan ingin memindahkan bangsa Israel yang tanah negeri Mesir menuju ke tanah Kanaan. Yang tadi pagi saya sampaikan bahwa Tuhan ingin membuat kita akan semakin diberi yang terbaik. Kalau engkau di tanah Mesir banyak masalah, walaupun itu sudah menjadi rencana Tuhan, tapi Tuhan akan memberikan yang terbaik lagi ketika bangsa Israel harus dipindah dan masuk ke tanah Kanaan. Dan itulah pendampingan Tuhan, mentor yang Tuhan berikan pada setiap kita, anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan sudah berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, aku selalu akan mendampingi engkau, dan Tuhan mau menyediakan yang terbaik untuk kita, Bapak Ibu. Sebab itu mari kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Janganlah engkau mengandalkan keluarga kita, janganlah engkau mengandalkan manusia. Di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan harapannya pada Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ayat yang kelima, Tuhan ingin supaya kita mengandalkan Tuhan, karena Tuhan yang selalu mendampingi kita. Dan kalau hari ini hasilmu belum terbaik, ingatlah bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik lagi, menyediakan apa yang terbaik bagi kita. Mungkin ketika engkau mempunyai pacar, ketika engkau mempunyai jodoh yang saat ini mungkin tidak jadi karena masalah-masalah, percayalah bahwa itu pasangan yang belum Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan akan memberikan pasangan yang terbaik. Dan saya percaya kehidupan keluarga kekristenan ini akan menjadikan kehidupan, akan mengerti apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup kita masing-masing. Tuhan ingin supaya setiap kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Kami percaya hari-hari ini banyak masalah di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Karena itu memang sudah daripada kata firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan selanjutnya, bahwa akhir zaman akan terjadi masalah-masalah yang sulit, masa-masa yang sukar. Banyak orang yang ego, banyak orang yang ingin hanya kehidupan pribadi. Tapi percayalah bahwa Tuhan mengingatkan kita, aku inilah Allah yang setia kepada engkau. Di tahun yang baru percayalah, Tuhan yang akan memberikan terbaik bagi engkau. Kalau engkau saat ini belum mendapatkan, karena Tuhan ingin engkau akan menerima yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Lalu kita akan belajar terus mengetahui apa menjadi rencana Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam kitab Efesus 5 ayat 8-9 itu jelas mengatakan bahwa kita akan diberikan yang terbaik. Hari ini kita belajar untuk apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup kita. Tuhan ingin supaya setiap kita akan dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Efesus 2 ayat yang ke-10 bisa dibacakan ayat itu untuk sebagai kita tahu bahwa Tuhan akan memakai setiap kita menjadi alatnya. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 10. Ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Amin. Bapak Ibu, bahwa Tuhan mempunyai rencana indah pada setiap kita. Karena kita ini buatan Allah, Bapak Ibu. Kita diciptakan yang baru oleh Allah. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup dalamnya. Mari Bapak Ibu, kita akan dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Tuhan akan memakai kita yang terbaik dalam kehidupan kita di tahun yang penuh dengan masalah, tapi percayalah bahwa Tuhan akan memakai setiap kita. Amin. Ya, dalam Kejadian 50 ayat 20, mereka kan yang jahat kepada aku, tapi Tuhan yang menuntun, membimbing, mendampingi aku untuk membuat yang terbaik. Itulah sebabnya Yusuf tahu apa yang menjadi rencana Allah atas hidupnya. Dan hari ini Tuhan juga akan memakai kita. Bahwa banyak orang yang akan mereka kan kehidupan kita yang kurang baik. Ya, mungkin mengintimidasi kita, ya, memvonis kita hal yang tidak baik. Percayalah bahwa Tuhan yang ada dalam hidup kita akan berpihak pada kita, akan mendampingi kita, dan kita akan dipakai menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan keluarga kita, untuk menyelamatkan untuk anak-anak kita, untuk menyelamatkan orang tua kita. Kita akan dipakai untuk menjadi alat Tuhan. Itu yang kedua, Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Kemudian yang ketiga, apa maksud Tuhan untuk mendampingi kita, menjadi mentor, menjadikan satu pembinaan dalam hidup kita, karena kita akan menjadi terang di tengah kegelapan.
Banyak orang yang menawarkan kehidupan yang penuh dengan ketakutan, tetapi biarlah kita hadir untuk menjadi terang. Kita akan baca dulu Efesus 5 ayat 8 dan 9. Efesus 5 ayat 8 dan 9. Ya, Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. ya, itulah yang menjadikan kerinduan Tuhan atas hidup kita. Dulu kita adalah anak-anak gelap, anak-anak yang tidak bisa berbuat hal yang menjadikan berkat bagi setiap orang. Tapi ketika hari ini Tuhan sudah panggil kita, seperti Paulus dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anak terang, anak-anak yang menjadikan berkat, menjadi berkat bagi setiap orang, Bapak Ibu. Ya, hari ini adalah hari yang Tuhan ingin supaya di tahun ini Tuhan akan memakai setiap kita untuk jemaat yang ada pada saat malam hari ini. Saya juga begitu, mempunyai komitmen, mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan yang terbaik, tidak untuk mementingkan diri sendiri, tidak untuk memperkaya diri sendiri, Bapak Ibu. Justru dengan kehadiran saya supaya Tuhan dipermuliakan melalui hidup saya. Ketika saya melayani Tuhan sudah mulai tahun 80 itu menjadi ketua kaum muda, ya. Dan 84 saya baru dibaptis, ya. Karena semangatnya dulu kan baptisnya tidak begitu yang utama, ya. Melayani pokoknya kemana ke desa-desa. Tahun 80 saya sudah melayani dan Tuhan memakai saya, ya, sehingga tahun 82 tadi sudah saya katakan pernah melayani di luar kota dan Tuhan senantiasa memakai saya. Ya, banyak gereja yang ingin mengajak saya untuk bergabung, tapi saya dari pertama mengenal Tuhan sampai saat ini saya belum pernah pindah gereja. Ya, saya setia kepada gereja saya. Ketika gereja itu sudah dijual dan saya tidak punya gereja, akhirnya saya baru membina atau melayani sendiri. Ya, banyak saat itu saya mengusulkan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi pejabat. Tetapi ketika saya mengusulkan, saya ditolak. Banyak pendeta yang merasa saya adalah orang yang kurang baik. Ya. Banyak mereka yang mengatakan bahwa Pak Petrus ini adalah orang yang tidak baik. Ya. Sehingga ketika dalam pengajuan saya ditolak. Saya mengajukan lewat Perwil Jogja, masuk ke BPD, ditolak. Padahal BPD sudah tahu bahwa ini adalah benar. Ya, saya mengembangkan sendiri, melayani sendiri, mempunyai tempat sendiri. Enggak taunya ada beberapa hamba Tuhan yang ingin meminginin apa yang jadi pelayanan saya. Saya enggak mau dibina dari hamba Tuhan yang ingin membina saya. Saya ingin dibina di Aletheia, di Jogja. Dan akhirnya saya tidak diterima. 2 tahun tidak terima, akhirnya jadi permasalahan di BPD. Ya, mereka nama saya Petrus Suwono sudah muncul di mana-mana dan saya katakan saya tidak ada ambisi untuk menjadi pendeta. Saya hanya yang mau melayani Tuhan. Tapi Tuhan itu membela saya, Tuhan membimbing saya. Saya diberikan satu kesabaran, kekuatan. Dan 2 tahun yang lanjutnya kemudian saya dipanggil. Kamu sekarang bisa untuk menjadi pejabat. Ya, akhirnya saya mengisi formulir. Tapi Tuhan itu lebih lagi. Saya dipercaya terus. Ketika menjadi pejabat, menjadi pendeta pembantu, ya. Jadi pembantu baru ya belum ada setahun ditelepon dari BPD, ya. Tapi terus ini pengurus BPD ingin Pak Petrus menjadi pengurus. Kaget loh saya itu. Seorang pendeta yang baru kemarin dibenci, mungkin banyak hamba-hamba Tuhan yang benci saya. Tapi dari BPD langsung telepon saya. Dan saya katakan saya siap untuk menjadi pengurus di BPD di bidang keluarga. Beri surat panggilan untuk rapat pertama SMD, sidang musyawarah daerah. Banyak hamba Tuhan yang terbelalak melihat kehadiran saya. Mereka yang tidak senang dengan saya ketika di dalam pelayanan saya bisa duduk di situ. Itu karena Tuhan, bukan karena manusia. Dan saya yang telepon ketuanya sendiri. Dan akhirnya banyak hamba-hamba Tuhan yang merasakan bahwa ya sedikit ada Mary.
yang sudah bertahun-tahun, yang sudah mungkin menjadi gembala, menjadi pendeta, tidak menjadi pengurus. Saya yang harus baru 2 tahun Tuhan percayakan, dan saya duduk di kepengurusan PBD. Bukan itu saja Bapak Ibu, ketika saya di rapat di gereja di Surakarta, dan ketika rapat itu diselenggarakan, saya hanya hadir karena mendapatkan undangan. Dan ketika selesai dalam pertemuan, muncullah nama saya di situ, bahwa saya dicatat di dalam kepengurusan BAKS, Badan Gereja Antar Surakarta, dan saya ditempatkan yaitu di bidang pemerintahan, ketua bidang pemerintahan. Dan sampai sekarang Tuhan izinkan. Sehingga banyak gereja-gereja yang ingin hal-hal yang sifatnya dana harus melalui saya. Ya, gereja-gereja yang ingin donatur, ingin keuangan, ya itu ada referensi saya. Ya, ketika saya masuk di situ Bapak Ibu, banyak hamba-hamba Tuhan yang sinode yang kita sama-sama punya, mereka juga heran apa yang Tuhan lakukan pada saya. Dan saya tidak pernah menampilkan diri, saya tidak pernah mempunyai satu pengajuan, semua oleh karena kasih Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan terbaik. Ketika dulu saya ditolak, ketika dulu saya tidak dianggap sebelah mata, tapi sekarang Tuhan munculkan saya seperti ketika Yusuf memunculkan di dalam keluarganya. Dan saya percaya Tuhan punya rencana indah atas saya. Dan saya katakan bukan untuk kemegahan saya, tapi semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga banyak gereja di Solo yang sudah mengenal saya, walaupun saya tidak mengenal mereka. Banyak yang telepon, banyak yang ingin minta bantuan, banyak ingin bagaimana izin gereja bisa berjalan dengan baik. Dan itu membuat mereka semakin mendekat pada saya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Tuhan punya rencana yang indah atas kita. Tadi dalam Efesus 2 ayat 10, bahwa Tuhan akan memakai kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Jangan memikirkan orang lain. Ketika kita mau lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Ketika saya melayani Tuhan, ada seorang donatur yang belum ketemu pernah dengan saya. Dia katakan, Pak, saya ingin membagi di dalam waktu ini pandemi, ya, membuat 1.000 makan gratis, Pak Petrus, saya beri 200. Ya. Sampai kapan? Sampai setengah tahun. Setiap hari saya menerima 200 nasi box, saya bagi-bagikan. Ada seorang yang ketemu dengan saya dan saya tidak tahu. Ya. Itu awal-awal pandemi Bapak Ibu. Ya, saya katakan, Tuhan kok seperti ini ya. Ya, saya tidak pernah dikenal orang, tapi banyak orang yang tidak mengenal saya tahu. Ya. Kemudian ketika saya membagi makan gratis itu, maka kemudian ada donatur lagi katakan, Pak, besok saya punya rencana untuk membagi sembako untuk gereja-gereja. Ya, sehingga saya membagikan sebulan itu tiap bulan 500 sembako sampai 600 di tengah-tengah pandemi. Tadi pagi saya katakan sudah kloter yang ke-26, hampir 12.000 saya sudah membagikan. Itu bukan karena saya, karena Tuhan yang menetapkan saya untuk menyampaikan untuk berkat-berkat yang akan diberikan kepada mereka. Gereja-gereja yang kita data mendapatkan semua. Termasuk gereja ini sudah mendapat sekali dari Pak Willy. Ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita akan melihat apa yang menjadi rencana Tuhan. Banyak orang yang akan mereka akan yang jahat pada kita, tapi percayalah Tuhan akan mempunyai rencana yang indah atas kita. Itulah sebabnya Tuhan mendampingin untuk supaya kita semakin kuat di dalam kita melayani Tuhan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, mengapa Tuhan mendampingi kita? Agar kita hidup dalam kemuliaannya. Tadi pujian terakhir mengatakan bahwa kita berjalan bersama Tuhan, bersama dengan Tuhan, masuk dalam kemuliaannya, demi kemuliaannya. Karena apa? Karena Tuhan ingin memakai kita untuk pas sesuai dengan apa yang jadi rencana Tuhan. Kita akan dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, agar kita dapat hidup dalam kemuliaannya. Nah, kehidupan manusia ada 4 tingkatan. Ya, kita adalah seorang anak yang tidak mengenal Tuhan. Anak kita adalah hidup di dalam dosa, hidup dalam dosa kekal. Ketika setiap orang yang lahir sudah mempunyai dosa kekal, dosa turunan. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7 bahwa setiap manusia dikandung dalam kesalahan dan sudah berbuat dosa. Jadi setiap janin yang belum mengerjakan apa-apa sudah berbuat dosa karena mempunyai dosa yang kekal. Tetapi ketika Tuhan
mempunyai anugerah yang luar biasa. Setiap orang yang percaya pada Tuhan akan mendapatkan kasih karunia, mendapatkan keselamatan oleh iman. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kemudian kita meningkat, tidak hanya stagnan hidup tentang keselamatan. Kita akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya. Dipakai Tuhan untuk menjadikan saluran berkat. Hidup kita akan dipakai Tuhan. Memberkati diri kita dan memberkati orang lain, itu adalah urutan-urutan di mana Tuhan ingin supaya kita akan selalu jadi berkat bagi setiap orang. Kemudian hidup dalam kemuliaan. Hidup dalam kemuliaan artinya bahwa kita akan dimuliakan ketika kita tidak bisa berbuat apapun, maka mereka akan melihat campur tangan Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu, hari yang 3 bulan yang lalu ketika ada seorang yang telepon saya, katakan, "Pak, saya ingin membagi 1.500 makan." Bayangkan. Loh, kan saya nggak kenal Bapak, saya ingin memakai Bapak untuk menjadi pintu masuk. Dan saya ingin supaya ini dilakukan di Keraton Langenharjo, ya, di Keraton Langenharjo. Dan mereka ketemu dengan saya. Singkat cerita, kita ngomong-ngomong dan dia katakan, kita akan menjadi berkat di tempat ini. 1.500 makan gratis, kemudian pengobatan gratis, kemudian kesehatan gratis, kemudian potong rambut gratis. Lebih lagi banyak hal-hal yang buat keluarga yang ada di sana, keluarga dari kampung kita, gereja-gereja yang ada di Sukoharjo, di pinggiran di mana saya tinggal, diberkati Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan mempunyai karya yang indah atas kita, percayalah, terus kita akan berjalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan akan mendampingin dan Tuhan akan selalu terus memberikan terbaik untuk kita. Dan hidup dalam kemuliaan artinya kita enggak perlu kita untuk mengadakan semuanya, tapi justru Tuhan yang akan membuat orang lain memakai kita, sehingga nama kita akan semakin dipermuliakan. Semuanya kembali untuk hormat kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Sehingga makan gratis 1.500 dengan panitia 150 orang dan menghadirkan orang sekitar 2.000, semua berjalan dengan baik. Karena Tuhan, bukan karena saya. Kita dimuliakan, nama Tuhan yang disanjung tinggi. Dan yang terakhir, bahwa hidup yang disempurnakan. Tidak ada seorang pun manusia yang hidup dengan sempurna. Pasti ada cewetnya, ada kesalahan, ada dosa. Tapi percayalah, bukan itu fokus kita. Tapi kita fokus kita tetap melayani Tuhan. Maka semuanya akan Tuhan bereskan melalui setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, malam hari ini Tuhan ingin supaya kita mempunyai untuk pemikiran yang sama dengan Tuhan. Tuhan mendampingi kita sebagai mentor, karena Tuhan ingin memakai kita. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah ketakutan, justru Tuhan akan menampilkan kita menjadi orang yang menjadikan saluran berkat, menjadi gereja yang berdampak, menjadi gereja yang bisa menjadikan saluran berkat bagi setiap orang. Saya mengajarkan jemaat untuk menabung seberapa yang ada, 1.000, 2.000, 5.000 untuk berbagi kasih. Disatukan tempat kotak tersendiri dan kumpul berapa kita belanjakan untuk belanja beras, lauk, dan jemaat yang bisa masak, ayo kita masak. Kita bagi makan gratis setiap hari Sabtu dan itu menjadi berkat. Dan tidak hanya berhenti di situ Bapak Ibu. Janda-janda yang tidak punya kekayaan pun dia memberikan. Hanya nilai 1.000 mungkin 2.000, tapi di hadapan Tuhan bahwa dia sedang melakukan pekerjaan Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan. Dan ketika sampai saat ini saya membagikan itu, banyak orang yang melihat kegiatan saya di dalam gereja saya. Ketika gereja tidak mempunyai dana untuk membangun, ada pihak dari Korea, dia katakan, "Pak, ini ada program dari Korea, mau dana enggak untuk Korea?" Siapa sih yang enggak mau untuk berkat yang akan diberikan pada saya? Akhirnya saya ngisi proposal. Proposal, akhirnya turun dana yang dari Korea untuk membangun gereja tempat kita. Itu karena Tuhan yang berkarya, bukan saya. Saya tidak kenal dengan yang namanya Korea. Tim dari Korea, bahkan ketika dia ada di kota Solo meresmikan 13 gereja, dia mendatangkan tukang masak sendiri dari Korea. 40 orang tidak bisa makan di kota Solo karena menunya beda, karena lidahnya beda. Akhirnya dia makan sendiri, bawa tukang masak sendiri di rumah saya. Dan saya bikin rumah saya jadi restoran,
Ya, saya sewa kursi dan meja itu, saya bikin kelompok-kelompok, ada 6 kelompok, dan mereka setiap pagi dan malam dia makan dengan lahap. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu sebabnya Bapak Ibu, Tuhan ingin supaya kita akan jadikan saluran berkat, hidup akan dimuliakan, dan Tuhan akan membuat kita segalanya indah pada waktunya. Amin. Hari ini Tuhan ingin supaya kita kuat, kita tetap mempunyai iman kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan membimbing kita, pendampingannya terus berjalan bersama di dalam kehidupan kita, dan akan terus memberikan kekuatan. Setiap manusia yang tidak kuat dalam hidupnya, menapak dalam hidup ini, Tuhan akan hadir dalam hidupmu. Dan tahun 2023 bukan tahun yang menakutkan, bukan tahun yang kegelisahan, tapi tahun di mana kita akan membuktikan, kita akan bisa berdiri menjadi berkat bagi orang yang saat ini sedang dalam keterpurukan. Saya percaya gereja tempat ini akan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tidak hanya untuk mementingkan diri, muncullah sebagai orang yang bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Biarlah setiap kita akan menjadi jawaban doa-doa orang yang saat ini mereka sedang membutuhkan. Saya ingin untuk belajar untuk menjadi jawaban doa bagi setiap orang yang sedang membutuhkan, karena mereka saat ini sedang bergumul. Janganlah hanya kita saja yang ingin minta pergumulan kita dijawab oleh Tuhan, tapi biarlah kita akan menjadi jawaban doa-doa dari mereka. Dan itu sungguh akan menakjubkan. Di tahun 2023 nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini dengan satu kesimpulan bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan menghadapi masalah, tetapi Tuhan berjanji akan mendampingi dan menguatkan kita dalam menghadapi segala persoalan. Karena itu izinkan Tuhan mendampingi dan menguatkan kita supaya kita dapat mengalami mujizat dan hidup dalam kemuliaannya. Amin. Mari kita akan berdoa. Saya panggil tim musik untuk maju ke depan. Kita akan belajar bersama, berjalan bersama dengan Tuhan, hidup di dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan permasalahan, biarlah kita muncul menjadi jawaban doa bagi setiap mereka. Itulah sebabnya kekuatan di hidupku, ku dapat di dalammu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Inilah janji Tuhan pada setiap kita. Kekuatan di hidupku, ya Tuhan, terima kasih kasih-Mu. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat,
namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, jemaat yang terkasih. Kita akan pujian-pujian ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau punya rencana yang indah atas hidup kami. Sehingga Engkau berjanji selalu menjadi mentor bagi kami. Engkau yang akan mendampingin kami, sehingga hidup kami akan menjadi kuat. Engkau mendampingi kami supaya kami tahu rencana Tuhan atas setiap kami. Engkau mendampingi kami supaya Tuhan akan buat kami akan mempunyai berkat-berkat yang terindah. Tuhan mendampingi kami supaya di tahun 2023 kami akan melihat bahwa Tuhan akan membawa segalanya indah. Tuhan akan membukakan kami berkat-berkat yang berlimpah. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau Tuhan menyatakan kasih kami kepada Engkau. Engkau adalah omniscient, Engkau adalah omnipresent, dan Engkau adalah omnipotence. Sehingga Tuhan selalu ada dan selalu hadir, dan Tuhan yang akan berkuasa atas setiap kami. Dan tahun 2023 ini bukan tahun yang mencekam, bukan tahun yang menakutkan, tetapi justru akan membuktikan bahwa kita semuanya akan dipakai Tuhan jadi alat Tuhan, menjadi berkat Tuhan. Sehingga katakan firman, jangan takut, aku menyertai engkau senantiasa. Dan inilah janji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan pada malam hari ini, Tuhan berpesan pada kami, biarlah engkau punya hati yang tetap kuat dan percaya pada Tuhan. Tuhan katakan, aku akan menggendong sampai masa putih rambutmu. Artinya bahwa Tuhan setia kepada kita. Dan rencanaku tidak akan pernah gagal satupun. Karena aku akan memakai engkau untuk menggenapi rencanaku. Dan inilah pesan Tuhan kepada setiap kita. Yang pertama, kuatlah iman kita kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menggendong di dalam kehidupan kita. Masalah apapun yang terjadi, biarlah itu boleh terjadi. Tapi kita akan bisa melewati bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan berjanji, Tuhan akan memakai setiap kita untuk menjadi alatnya, untuk menyatakan kasih-Nya. Di tengah-tengah banyak orang yang membutuhkan jawaban doa, biarlah kami akan menjadi jawaban doa bagi setiap mereka. Itulah sebabnya Tuhan, kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Allah yang selalu setia pada kami, Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami.
dan Allah yang senantiasa menyertai dalam kehidupan kami. Karena Engkau mendampingi kami dan Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk malam hari ini, dan doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Silakan duduk. Kotak persembahan ada di depan maupun di belakang. Jemaat Tuhan yang sudah siap memberikan persembahan boleh mempersembahkannya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Pak Wisnu, silakan untuk menutup ibadah malam hari ini, dan kita bersama mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita doa berkat. Angkat tangan saudara. Terimalah segala berkat Tuhan yang terbaik. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan tangannya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah segala berkat, kasih anugerah serta persekutuan dari dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Katakan bersama, amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari